Untuk kamu, iya, kamu, jika ingin rumah tanggamu bahagia, jangan nikahi laki-laki dengan 5 kriteria sebagai berikut. Apa saja itu? Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik teman-teman, sahabatku dimanapun berada, rumah tangga yang bahagia itu adalah dambaan semua orang. Ya, menikah itu adalah suatu ibadah yang paling panjang, bukan hanya dalam hitungan hari, minggu, bulan, tahun, namun kalau bisa selamanya sampai ajal menjemput. Bahkan bila perlu sampai ke surga. Nah, untukmu, ladies, ya kamu, jika kamu ingin rumah tanggamu atau keluargamu bahagia, jangan kamu nikahi laki-laki dengan 5 kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah laki-laki yang tidak baik agamanya. Dari mana kita bisa tahu baik atau tidak agamanya? Bisa kita lihat, misalnya untuk yang muslim ya, sholat nggak dia? Ya, sholat 5 waktu misalnya. Kita bisa lihat, sholat subuh nggak dia, sholat zuhur, asar, maghrib, isya misalnya kan. Jangankan sholat wajib 5 waktu, kadang sholat Jumat pun malas dia. Ini kamu bisa lihat nih, hari Jumat kok dia nggak sholat gitu kan. Nah, ini udah jelas nih, agamanya nggak baik nih. Ya, Tuhannya aja lupa dia kan, apalagi nanti kamu. Ya, terus bisa kita lihat lagi misalnya dalam agamanya ini pas bulan puasa misalnya. Udah jelas-jelas orang berpuasa, dia tidak berpuasa. Wah, ini kacau nih. Bagaimana dia nanti bisa menjadi imam dalam rumah tanggamu? Bagaimana nanti dia bisa membimbing, mendidik dirimu bahkan anak-anakmu kalau dia sendiri jauh dari agama? Ini perlu dipertimbangkan teman-teman ya, khususnya yang wanita. Jangan sampai kamu salah pilih. Ya, kenapa? Begitu kamu sudah menikah dengannya nanti itu udah susah. Tidak bisa lagi kamu merubah gitu kan, apalagi nanti kamu sudah mempunyai anak. Maka kamu akan terus berhubungan nih nanti sama dia nih sampai kapanpun. Walaupun kamu sudah berpisah, nanti pasti tetap kamu akan berhubungan dengan dia. Khususnya bagi yang sudah mempunyai anak. Nah, hati-hati ya. Yang kedua, yaitu laki-laki yang akhlaknya tidak baik. Maksudnya gimana Pak? Misal, kelihatan kan dari cara bicaranya kasar misalnya. Ya, suka memaki. Ya, tidak sabaran. Ini bisa kelihatan ini dari akhlaknya. Tidak menghormati yang lebih tua. Ya, tidak sayang kepada anak-anak yang lebih muda, yang anak-anak kecil misalnya kan. Nah, ini bahaya ini kalau kamu menikah dengan laki-laki tipe seperti ini. Bisa ribut tiap hari nanti rumah tanggamu gitu. Ya, bicaranya kasar, suka memaki-maki, suka bicara kotor misalnya kan. Nah, ini ada, kalau kamu ketemu laki-laki tipe seperti ini, hati-hati. Ya, lebih baik kamu berpikir ulanglah kalau ingin tetap hidup bersama dengan tipe laki-laki seperti ini. Ya, jangankan bahagia nanti yang kamu dapatkan, tapi malah sebaliknya. Ya, emang kamu suka dimaki-maki, dimarah-marahin nanti setiap hari sama dia, atau nanti ketika dia bicara dengan orang tuamu atau abangmu, dia bicaranya kasar, tak ada menghargai gitu kan? Karena kelihatan dari akhlak ini, bagaimana dia memperlakukan orang lain, bagaimana dia memperlakukan kamu, itu nanti kelihatan. Apakah dia egois, mau menang sendiri, nggak mau disalahkan, ya, itu nanti kelihatan. Nah, ya kan? Jadi ini perlu jadi pertimbangan untukmu ya, sebelum kamu melangkah lebih jauh ke jenjang pernikahan. Yang ketiga adalah laki-laki yang mata keranjang, ya.
matanya kalau melihat perempuan itu, wah jelalatan. Ya, ini adalah tipe laki-laki yang harus kamu hindari kalau kamu ingin hidupmu bahagia. Ya. Padahal dia sedang jalan misalnya sama kamu misalnya kan, tapi matanya begitu melihat ada perempuan lain yang lewat, nggak berkedip sampai ya seperti itulah. Ya, ini ada yang tipe ketiga, itu tipe laki-laki yang mata keranjang. Hati-hati. Ya, karena tipe seperti ini biasanya inilah yang menyebabkan bisa terjadi perselingkuhan, apa itu yang seperti ini nih. Ya. Karena matanya tidak menjaga pandangan. Padahal jelas-jelas di agama kita agar yang namanya laki-laki itu menjaga pandangan. Yang keempat, apa itu yang keempat? Yang keempat adalah laki-laki yang pelit. Nah, ini juga harus kamu jadikan pertimbangan nih teman-teman, khususnya yang cewek ya. Kenapa? Kalau laki-laki pelit ini bahaya ini, ya. Kayak mana nanti dia di rumah tangganya ini, ya kan? Bisa-bisa kamu nanti makan hati nih sama laki-laki seperti ini, ya. Kenapa? Pelit itu berbeda ya sama laki-laki yang sederhana misalnya kan, atau laki-laki yang hemat, itu beda. Kalau pelit ini dia lebih fokus apa untuk menyimpan hartanya. Ya, dia misalnya punya uang nih, disimpannya uangnya. Tidak mau dia manfaatkan untuk kebutuhannya. Kadang jangankan untuk orang lain, untuk pasangannya misalnya kan. Kadang untuk dirinya sendiri dia pelit. Ada orang seperti ini, ada. Ya. Padahal dia punya uang misalnya kan, tapi dia sengaja tidak mau memanfaatkan hartanya tersebut karena apa? Dia takut hartanya nanti berkurang. Ya, ini orang pelit ini. Nah, jangankan untuk orang lain, kadang untuk diri sendiri pun dia pelit. Nah, ini perlu juga kamu pertimbangkan ya teman-teman, khususnya yang cewek. Kalau kamu ketemu laki-laki seperti ini, ayo pertimbangkan. Kalau kamu ingin hidupmu bahagia. Ya. Kalau misalnya kamu mau ya terserah lah. Ya, itu pilihan ada pada dirimu. Ini hanya cuma sharing, ya, kita sharing santai. Itu tadi yang keempat. Yang kelima apa? Yang kelima adalah tipe laki-laki yang pemarah, temperamen. Ah, ini. Taunya dari mana? Bisa nanti teman-teman lihat, misalnya kalian lagi berkendaraan misalnya kan, berdua misalnya. Begitu ada kendaraan lain yang lewat, wah, langsung dia marah-marah, sumpah serapah keluar semua dari mulutnya gitu kan. Tidak bisa menahan emosi. Ya, orangnya temperamen, mau marah aja. Padahal kadang hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil pun meledak-ledak emosinya gitu kan. Nah, ini bahaya ini kalau kamu nanti jadi menikah sama orang seperti ini, nah, siap-siaplah. Siap-siap nanti kamu jadi pelampiasan amarahnya. Ya, kenapa? Dia pasti orang terdekatnya itu kamulah yang nanti habis dimarah-marahin olehnya. Nah, jadi ini adalah sharing santai kita pada video singkat kali ini ya teman-teman, khususnya kamu ya. Iya, kamu ladies, cewek-cewek ya. Kenapa? Karena seperti yang sebut dari awal tadi, bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang, ya kan? Kamu akan melewati berbagai macam masalah nanti tentunya kan. Tapi kalau dari awal kamu sudah bisa mendeteksi permasalahannya ini, ya harus kamu hindari. Ya, udah tahu misalnya orangnya pemarah, tapi kamu masih mau juga. Nah, nanti besok-besoknya ketika kamu terjadi KDRT atau apa, ya jangan nyalahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. Kenapa kok mau dengan orang seperti itu gitu. Nah, jadi demikian ya teman-teman, sahabatku dimanapun berada, sharing santai kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.